Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Ketika nama-nama besar seperti trio Beck, Rido, Jay Hubner, dan Ole Rummenigge jadi sorotan utama, satu nama justru mencuri perhatian diam-diam. Debutnya tanpa banyak kata, tanpa selebrasi berlebihan, tapi penampilannya bikin fans timnas langsung jatuh hati. Ia adalah Joey Pelupessy. Pemain kelahiran Belanda berdarah Maluku ini langsung membungkam keraguan dalam satu laga penting lawan Bahrain. Bermain 90 menit penuh, tampil disiplin, tangguh, dan menjadi tembok hidup yang sulit ditembus. Netizen ramai memujinya, menyebutnya sebagai unsung hero, si kepingan yang selama ini dicari di lini tengah timnas Garuda. Dan hebatnya lagi di balik penampilan solid itu, ada chemistry instan bersama Tom Haye yang langsung bikin publik berkata, partner yang pas untuk Tom Haye. Lantas bagaimanakah ceritanya? Dari timur Indonesia, dari darah Maluku, dari tangan dingin Patrick Kluivert. Ini dia Joey Pelupessy, tandem The Professor Haye, pondasi baru bagi lini tengah Garuda. Joey Matthijs Pelupessy, nama ini mungkin baru buat sebagian pendukung timnas Indonesia. Tapi bagi pecinta sepak bola Eropa, khususnya Liga Belanda dan Inggris, Joey bukanlah pemain kemarin sore. Lahir di kota kecil Almelo, Belanda, 15 Mei 1993, Joey tumbuh dalam keluarga berdarah Maluku. Ayah, kakek, dan neneknya lahir di Indonesia. Dan kini darah itu akhirnya kembali ke tanah asalnya, lewat seragam merah putih. Karirnya panjang dan berwarna, dari FC Twente, lanjut ke Heracles Almelo, lalu menantang kerasnya Championship Inggris bersama Sheffield Wednesday, kemudian membela Groningen di Eredivisie, dan kini bermain di Lommel SK Belgia. Di usianya yang sudah 31 tahun, Joey bukan lagi pemain muda penuh ambisi. Dia adalah pemain matang yang datang bukan untuk cari sorotan, tapi untuk memberikan kestabilan dan pengalaman. Yang menarik, Joey awalnya bukan gelandang. Saat muda, dia berposisi sebagai bek kanan, tapi semua berubah ketika satu orang pelatih mengubah jalan karirnya, Patrick Kluivert, saat masih di FC Twente. Joey I know very good. I had Joey in 2011 when I was head coach of FC Twente in Holland. On this position, actually he was a right fullback, and I changed him into a six. And from that moment, he is still playing as a six, also in Lommel. Ya, Kluivert melihat potensi besar Joey sebagai nomor 6 alias gelandang bertahan. Dan sejak saat itu, Joey jadi pengatur ritme dari belakang, pemutus serangan lawan dan pelindung pertama lini belakang. Gaya mainnya tenang, tak banyak selebrasi, tapi penuh akurasi dan efisiensi. Ia sendiri mengaku punya satu sosok panutan dalam bermain, Xabi Alonso. Oh yeah, that's a better player than me, of course. I take the compliment, but yeah, that's not my level. But he's an amazing player. He's also an example for me. But I do it my own way, you know. And if I can, as long as I can help the national team, that makes me proud. You know, that's the most important. Ya, filosofinya sederhana. Bukan tentang mencetak gol atau jadi bintang, tapi tentang membuat tim tampil lebih baik karena kehadirannya di lapangan. Dan sejauh ini, Joey sudah memulai perannya dengan sangat baik. Maret 2025, Gelora Bung Karno malam itu bukan sekedar jadi saksi kemenangan timnas atas Bahrain, tapi juga momen spesial bagi seorang Joey Pelupessy. Debut pertamanya bersama timnas Indonesia, dan dia langsung dipercaya tampil penuh 90 menit, tanpa ragu, tanpa grogi. Dari awal peluit dibunyikan, Joey tampil seperti sudah lama jadi bagian dari skuad Garuda. Posisinya jelas, gelandang bertahan, tapi perannya jauh lebih dari itu. Dia adalah penjaga gerbang, terakhir sebelum lawan menyentuh pertahanan. Satu langkah di depan ancaman, satu umpan untuk memulai serangan. Statistiknya berbicara berdasarkan data dari FotMob. Joey memiliki akurasi umpan 85%,
2 sapuan, 1 intercept, menangkan 100% duel yang dia hadapi, dan yang lebih penting tanpa catatan pelanggaran. Publik pun kagum, tak sedikit yang menyebutnya sebagai gelandang penyeimbang di laga krusial ini. Tapi bukan cuma penampilan individunya yang menonjol, ada satu hal yang bikin semua orang tercengang, duet mautnya bersama Tom Hye. Meskipun ini kali pertama mereka bermain bersama, Choi dan Hye tampil seolah sudah bertahun-tahun jadi partner di lini tengah. Choi menjaga ritme dan bertahan di belakang, sementara Tom Hye lebih bebas menyalurkan kreativitasnya di depan. Peran masing-masing begitu klop tanpa saling tumpang tindih, dan hasilnya, gol semata wayang Indonesia berasal dari umpan Pelupessy ke Tom Hye, lalu The Professor berikan umpan brilian ke Marcelino, yang berujung pada penyelesaian dingin oleh Rummenigge. Satu skema yang tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada penjaga seimbang seperti Choi di belakang. Di atas kertas mereka hanyalah 2 gelandang, tapi di lapangan mereka adalah otak dan jantung dari timnas Indonesia malam itu. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Pelatih timnas Patrick Kluivert dalam konferensi persnya merasa bangga terhadap penampilan Joey. Joey I know very good and I know his qualities and he did a fantastic job. He played the whole game and I think that on this position actually he was, and I'm very proud of him because he chose to come and play for the timnas here in Indonesia, and he's very proud to represent the country. And I'm very proud that he's playing like this in his first match. And this is just the beginning. Ya, kebanggaan Joey membela timnas terlihat dari matanya. Dan saat menyanyikan Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka, ia menyanyikan sepenuh hati dan nampak sudah hafal. Bahkan ia menganggap Indonesia sebagai rumahnya sendiri. What can I say? A really special feeling. I made my debut at home in Jakarta. It felt really like home, so that's special. I was singing the anthem. We won 1-0, so I think we gave the people something back after the 5-1 loss against Australia. So that's the most important thing. We as a team, we give the people back, and we get the support from you guys. So this way of working, that's how it works, and I really look forward to the competition. Ya, kehadiran Choi Pelupessy bukan cuma jadi solusi darurat, ia adalah penyempurna yang selama ini dicari-cari. Sudah jadi rahasia umum jika lini tengah timnas kita kerap goyah saat bertemu tim-tim kuat. Entah karena kurang pengalaman, stamina yang cepat menurun, atau kesulitan menjaga ritme permainan. Tapi sejak Choi masuk, sesuatu berubah. Kini Tom Hye tidak perlu lagi terlalu sering turun jauh ke belakang. Ia bisa fokus sebagai pengatur serangan, si otak distribusi bola. Karena di belakangnya sudah ada Pelupessy yang siap jadi penyeimbang sekaligus penghalang musuh. Ini bukan cuma soal statistik, tapi soal rasa aman, soal kepercayaan yang akhirnya bikin para pemain timnas bisa bermain lebih lepas, lebih tenang, dan lebih fokus menyerang. Dan bukan hanya Hye, kehadiran Choi juga meringankan beban pertahanan. Ia memotong alur serangan sebelum bola sampai ke bek tengah, mengisi ruang kosong saat pemain sayap overlap, dan menjaga transisi agar timnas tidak mudah terkena serangan balik cepat. Stabilitas, ketenangan, kedewasaan, itulah yang dibawa Joey dari pengalamannya di Eropa dan kini ditanamkan di skuad Merah Putih. Dengan laga-laga krusial di depan mata menghadapi China dan Jepang, duet Pelupessy dan Hye bisa jadi kunci utama untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Bukan mustahil timnas Indonesia akan jadi tim yang jauh lebih solid dan matang berkat fondasi kuat di lini tengah dan kini sudah dimiliki. Joey Pelupessy, dia datang bukan sebagai bintang besar, bukan pula sebagai figur yang dipuja sebelum tampil. Tapi dalam satu malam di Gelora Bung Karno, Joey menjawab semua keraguan dengan kerja nyata.
Darah Maluku yang mengalir dalam dirinya kini menyatu dengan semangat Garuda. Duetnya dengan Tom Haye, kini Indonesia mulai punya fondasi kuat di lini tengah. Sesuatu yang selama bertahun-tahun terasa rapuh, kini mulai kokoh. Cahaya dari timur itu kini menyala terang dan bisa jadi sinarnya akan membawa Indonesia menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Back away, find